cara menghilangkannya. Dan pada hari ini kita lanjutkan kajian matan Nabi Suja yaitu tentang haid, nifas, dan istihadah. Mengapa kita harus mempelajari haid, nifas, dan istihadah? Terutama bagi antuna yang seorang muslimah, itu hukumnya fardu ain untuk mempelajari haid, nifas, dan istihadah. Karena hal ini berkaitan tentang ibadah, ya, tentang ibadah sholat, ibadah haji, tawaf, dan yang lainnya, yang mana ini berkaitan sekali dengan kesucian seorang muslimah. Karena satunya naik puasa ya, karena kalau apabila ada seseorang muslimah wanita dalam keadaan haid, nifas atau istihadah itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang telah disebutkan tersebut. Baik, kita baca dari awal. Faslun fil haid wan nifas wal istihadah. Ya, pembahasan tentang haid, nifas, dan istihadah. Wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in. Wa yakhruju kharaja yakhruju wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in. Ya, darah yang keluar dari farji yaitu kemaluan wanita itu ada 3 darah. Ya, ada 3 macam darah. Yang pertama adalah damul haid, yang kedua wan nifas yaitu darah nifas, wal istihadah yaitu darah istihadah. Disebutkan di sini oleh muallif pengertian-pengertian masing-masing darah. Fal haid, ya. Adapun haid huwa al-khariju min farjil mar'ati ala sabili sihha min ghairi sababil wiladati walaunuhu aswadu muhtadimun ladza'un. Jadi pertama adalah dari darah haid. Ya, darah haid adalah darah yang keluar dari farji wanita, farji seorang perempuan ala sabilis siha, yaitu keluarnya secara sehat, ya, bukan karena sakit tapi memang keluar secara sehat. Min ghairi sababil wiladah, dan juga keluarnya bukan karena disebabkan melahirkan. Walaunuhu aswadu muhtadimun ladzaun. Warnanya juga hitam menyala yang membakar. Jadi darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan dari farji wanita, yaitu secara alami, ya, secara alami. Biasanya keluar ini sudah usia 9 tahun sudah ada ya yang keluar haid. 9 tahun ke atas. Itu keluar secara alami, bukan karena sakit tapi sehat, min ghairi sababil wiladah, dan juga bukan karena disebabkan melahirkan. Dan darah haid itu warnanya berwarna aswadu muhtadimun ladzaun. Ya, itu warnanya tuh hitam, menyala, dan membakar. Jadi itu darah haid itu berwarna hitam, membara, membakar. Kemudian apakah darah haid hanya terbatas pada yang disebutkan mu'alif hitam saja? Tidak, ya. Darah haid itu bisa memiliki kemungkinan warnanya. Ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna merah kekuning-kuningan, ada yang berwarna kuning, dan ada yang keruh. Dan itu adalah tergantung kepada umumnya wanita pada masing-masing tempat ya, atau suatu daerah. Jadi disebutkan haid wanita itu bisa berbeda-beda warnanya, kemungkinannya. Selama darah itu keluar bukan karena disebabkan sakit, bukan karena melahirkan, ya, itu bisa jadi adalah merupakan haid, ya.
Yang mana ciri-cirinya? Kalau salam mu'alif menyebutkan launuhu aswadu muhtadimun ladzaun. Warnanya itu hitam, menyala dan membakar. Sedangkan ada kemungkinan lain, warna lain ya, hitam, merah, merah kekuning-kuningan, kuning dan keruh. Kemudian juga dan ada sifat-sifat lain tentang haid ya. Darah haid itu ada 4 kemungkinan sifat darah haid seorang wanita yang disebutkan oleh para ulama. Di antara sifatnya adalah darah haid bersifat kental, bersifat berbau, kemudian kental serta berbau, ada juga yang tidak kental serta tidak berbau. Jadi darah haid tadi kalau warnanya ada hitam, merah, merah kekuning-kuningan, kuning dan keruh. Adapun kemungkinan sifat dari darah haid adalah yang disebut para ulama adalah kental, ada yang berbau, kedua, yang ketiga kental serta berbau, dan sifat yang keempat tidak kental serta tidak berbau. Dan ini juga terjadi pada eh, perkara umumnya pada suatu wilayah ya. Barangkali yang tinggal di tempat yang panas dengan tempat yang dingin itu berbeda. Allahu a'lam bishawab. Itu berkaitan dengan darah haid. Ya sebagai selanjutnya wal istihadah ya. Wal istihadah itu darah istihadah. Disebutkan oleh mu'alif, kalau mu'alif huwal khariju fi ghairi ayyamil haid wan nifas ya. Darah istihadah itu adalah darah yang keluar selain waktu haid dan nifas. Ya, selain waktu haid dan nifas. Ya, darah. Oh, maaf. Sebelumnya tadi wan nifas belum dibahas. Nifas dulu. Wan nifasu huwal khariju aqibal wiladah. Ya. Wa wan nifasu kharijul aqibal wiladah. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, setelah melahirkan. Maka darah yang keluar bersamaan anak atau sebelum melahirkan itu tidak disebut sebagai nifas. Di sini pengertiannya huwal khariju aqibal wiladah, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Adapun wal istihadah, darah istihadah adalah huwal kharij. Ini perbedaan antara haid, nifas, dan istihadah. Kalau darah haid di sini disebutkan bahwasanya darah yang keluar secara alami yang dialami oleh wanita ya bukan karena sakit, bukan karena melahirkan. Itu namanya darah haid. Darah nifas adalah darah yang disebabkan karena melahirkan. Ya. Adapun darah istihadah adalah darah yang keluar selain hari-hari haid dan nifas. Ya, itu darah istihadah dan keluarnya tidak secara sehat. Ya, istihadah. Baik. Di sini disebutkan wa aqallul haid. Ya, masa tentang haid ya. Paling sedikit haid itu kapan sih ya? Paling sedikit atau paling minimal seorang wanita mengalami haid itulah yaumun walailatun ya. Paling minimal seorang wanita mengalami haid adalah sehari semalam. Yaumun walailatun ya, sehari semalam. Wa aktsaruhu adapun paling banyak orang mengalami haid adalah khamsata asyara yauman. Khamsata asyara yauman. Atau paling banyak atau maksimalnya seseorang wanita mengalami haid adalah selama 15 hari, 15 malam. Khamsata asyara yauman. Wa ghalibuhu adapun kebanyakan pada umumnya yang dialami oleh wanita haid itu selama situn au sab'un ya, situn au sab'un yaitu umumnya itu antara 6 atau 7 tahun. Jadi
Di sini ada 3 kategori tentang masa haid, ya. Yang paling minimal ya, paling minimal, paling sebentar itu adalah yaumun wa lailatun, sehari semalam, ya, yaitu 24 jam sesuai kebiasaan dalam haid. Wa aksaruhu, adapun maksimalnya atau paling banyaknya biasanya seorang wanita mengalami haid adalah khamsata asyara yauman, yaitu selama 15 hari, 15 malam. Wa kebanyakan yang dialami seorang wanita adalah situn au sab'un, ya, 6 atau 7 hari ya. Berarti dalam kurang lebih 1 pekan, pada umumnya itu 1 pekan. Dan ini adalah hasil penelitian dari Imam Syafi'i. Itu berkaitan dengan haid. Wa aqallun nifas, ya. Adapun minimal masa nifas, ya. Minimal masa nifas itu disebutkan kalau mu'alif lahdhatun. Nah, lahdhatun itu artinya sebentar, sekejap, ya. Ya, lahdhatun itu sebentar, sekejap atau sesaat. Yaitu paling minimal masa nifas terjadi itu lahdhatun. Itu hanya sekejap, ya. Wa aksaruhu, ya, adapun maksimalnya atau paling lama sekitar situna yauman. Situna yauman itu maksimalnya ialah 60 hari. Masa nifas itu paling banyak 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Dan umumnya kebanyakan yang dialami orang wanita masa nifas adalah selama 40 hari. Ya, jadi ini eh, masa nifas ada 3 juga. Yang paling minimal itu terjadi itu sebentar atau sekejap atau sesaat. Paling maksimal atau paling lama seorang wanita mengalami nifas adalah situna yauman, yaitu 60 hari. Kemudian umumnya pada wanita itu adalah 40 hari. Arba'una yauman. Itulah masa-masa tentang nifas. Kemudian di sini disebut oleh muallif wa aqallut tuhri bainal haidataini khamsata asyara yauman wala hadda eh, li aktsarihi, ya. Wa aqallu, yaitu minimal masa suci, ya, wa aqallut tahir bainal haidataini, ya, minimal masa suci pemisah antara 2 haid itu disebutkan ialah khamsata asyara yauman, yaitu 15 hari, ya. Minimal masa suci pemisah antara 2 haid itu sekitar 15 hari. Wala hadda li aktsarihi, ya. Yaitu tidak ada batasan maksimal masa sucinya. Jadi minimal masa suci pemisah antara 2 haid ialah 15 hari. Dan jika mengacu pada pendapat yang menyatakan bahwa orang mengandung bisa haid, maka masa suci pemisah antara haid dan nifas bisa kurang dari 15 hari. Dan tidak ada batasan maksimal pada masa suci. Tergantung seseorang perempuan dalam waktu yang lama tidak mengalami haid. Ya, tidak mengalami haid. Sedangkan umumnya masa suci itu mempertimbangkan umumnya haid. Ya, mempertimbangkan umumnya haid. Wa aqallu zamani tahidu fihi al-mar'ah. Ya, itu adalah di sini disebutkan minimal umur seorang wanita atau seorang perempuan mengalami haid adalah tis'u sinin, ya, ialah 9 tahun, ya, tis'u sinin, 9 tahun sudah mengalami haid. Wa aqallul hamli, dan yang paling minimal masa mengandung
itu ialah baik, terputus lagi internetnya. Kita lanjutkan. Tab, kita ulangi lagi ya, biar tadi maklumat yang terputus agar bisa tersampaikan kembali tentang haid dan nifas. Jadi yang tadi yang pertama tentang haid tadi ya, ialah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita dalam keadaan sehat dan bukan disebabkan karena kelahiran ya. Warna tersebut itu disebutkan di sini oleh muallif adalah aswadu muhtadimun ladzaun ya. Jadi warna tersebut hitam matang, maksudnya hitam matang atau merah kehitaman. Nah, haid adalah proses peluruhan dari dinding rahim seorang wanita dan secara umum memiliki siklus yang tetap pada seorang wanita. Adapun ciri-ciri haid yang normal itu dapat dilihat dari secara umum dari warnanya, teksturnya maupun baunya yang sudah kita sebutkan di atas ya. Yang mana darah haid biasanya berwarna merah matang, teksturnya atau sifatnya kental dan biasanya lebih bau dibandingkan dengan darah biasa. Kemudian juga masa haid itu bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah dilihat dari adat kebiasaan yang terjadi pada seorang wanita pada tanggal tertentu, siklus tertentu, atau kebiasaan yang biasa terjadi setiap bulannya. Atau yang kedua adalah dengan membedakan darah yang keluar. Jika memiliki ciri-ciri haid, maka dia adalah darah haid. Ya, itu untuk kita bisa menentukan ya, bukan kita maksudnya bisa menentukan penentuan masa haid bagi seorang wanita. Adapun cara menentukan selesainya masa haid itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah ketika keluar cairan putih dari kemaluan atau farji seorang wanita di akhir masa haidnya, maka pada masa adat kebiasaannya, maka dikatakan selesai. Atau yang kedua dengan kekeringan. Maksudnya adalah dengan melihat secara langsung kepada farji wanita, kemaluan seorang wanita itu sudah kering atau belum. Jika dengan cara menggunakan kain atau katun atau yang semisalnya, kemudian diarahkan kepada kemaluan seorang wanita,
Jika tetap kering, maka masa haid telah selesai dan dia telah suci. Itu berikut terkait dengan haid. Kemudian yang kedua tadi kita bahas tentang nifas, ya, tentang nifas. Dan darah nifas adalah darah yang dikeluarkan disebabkan karena proses kehamilan. Ya, walaupun yang keluar dalam dari rahim seorang wanita itu berbentuk gumpalan darah, bergumpalan daging, ya mudghah atau gumpalan darah atau alaqah, baik dalam keadaan hidup atau dalam keadaan meninggal dunia, baik yang keluar itu sempurna dan lengkap ataupun yang keluar itu tidak sempurna atau hanya bagian tertentu saja, maka dia masuk ke dalam hukum nifas. Karena nifas secara bahasa artinya al-wiladah, yaitu persalinan. Adapun darah istihadah, tadi kita singgung juga, ya, darah istihadah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita bukan pada masa haid dan juga bukan pada masa nifas. Ya, ini darah istihadah. Dan darah istihadah itu memiliki sifat dan ciri seperti darah biasa, berwarna merah segar dan sifatnya biasanya encer dan tidak berbau. Dan untuk darah istihadah ini tidak ada batasan waktu sebagaimana nifas dan haid yang telah kita sebutkan tadi. Ya, darah istihadah memiliki hukum sama seperti darah biasa. Oleh karena itu, orang yang keluar dari istihadah, dia hukumnya sama seperti orang biasa. Dia tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, ya, dan yang lainnya yang diperbolehkan. Hukumnya orang yang terkena darah istihadah itu sama seperti hukumnya orang yang suci. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang Fatimah bin Hubeish yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, saya seorang wanita yang mengalami istihadah, keluar darah secara terus-menerus sehingga saya tidak bisa bersuci. Haruskah saya meninggalkan sholat?" Kemudian Rasulullah SAW pun menjawab, tidak, sesungguhnya darah itu berasal dari urat. Apabila datang haid, maka tinggalkanlah sholat. Dan jika sudah habis ukuran waktunya, maka cucilah darah tersebut dan sholatlah. Ya. Jadi istihadah itu seperti darah biasa sifatnya. Berbeda dengan darah haid dan nifas. Kemudian kita ulang lagi untuk masalah waktunya atau zamannya masing-masing darah. Tadi kalau darah haid itu minimal ya itu terjadi adalah 1 hari 1 malam. Paling sedikit 1 hari 1 malam. Hal ini berdasarkan pengamatan atau kejadian di lapangan ya berdasarkan hadis Ali radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa aktsaruhu khamsata yaitu sekitar ada yang 1 hari 1 malam dan berbeda-beda ya. Ada juga yang 15 hari. Dan ini juga berdasarkan pengamatan, atau namanya istiqra. Istiqra itu pengamatan dan kejadian di lapangan ya, dan kejadian di lapangan. Dan ini juga berdasarkan hadis Ali juga ya. Jadi ada yang 1 hari 1 malam, ada juga yang terjadi 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari berarti itu masuk ke dalam darah istihadah. Dan pada umumnya itu terjadi haid bagi seorang wanita adalah 6 sampai 7 hari ya atau 1 pekan ya. Ini sebagaimana hadis dari Hammad bintu Jahsy Rasulullah SAW bersabda, ambillah masa haid berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala sebanyak 6 atau 7 hari sebagaimana para wanita haid dan bersuci. Kemudian dilanjutkan oleh muallif yaitu terkait dengan zamannya nifas ya wa aqallun nifas lahdzah ya minimal nifas itu terjadi adalah paling sedikit ya apa ya sebentar atau sejenak atau sesaat ya wa aksaruhu sununa wa aksaruhu ya adapun cara tadi apa wa aksaruhu sittuna yauman ya dan itu bisa sampai 60 hari paling banyak ya paling banyak 60 hari. Dawa ghalibuhu adapun umumnya terjadi adalah 40 hari. Ini berdasarkan apa dalilnya? Berdasarkan istiqra. Istiqra itu adalah pengamatan dan kejadian yang terjadi di lapangan. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Adapun umumnya yang dialami seorang wanita adalah 40 hari.
Itu sebagaimana dalilnya dalam hadis dari Ummu Salamah, beliau mengatakan para wanita yang nifas di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka duduk yaitu tidak sholat selama 40 hari dan 40 malam. Ya. Apabila seseorang wanita yang mengalami nifas kemudian darahnya berhenti, maka dia wajib untuk bersuci dengan mandi besar walaupun belum sampai 40 hari. Walaupun baru 1 minggu atau kurang dari itu. Ya. Wa aqallut tahur, ya, di sini disebutkan wa aqallut tahri, ya, bainal haidataini 15 yauman. Ya, wala hadda li aksarihi. Masa suci antara dua haid adalah paling sedikit adalah 15 hari. Dan masa suci yang paling banyak itu tidak ada batasannya. Hal ini juga berdasarkan istiqra. Ya, istiqra adalah penelitian atau pengamatan di lapangan bahwa ada seorang wanita yang masa sucinya hanya 15 hari dan ada seorang wanita yang haidnya hanya sekali dalam setahun. Artinya masa sucinya itu cukup panjang. Ya. Wa aqallu zamani tahidu wa aqallu zamani tahidu fihi al-mar'atu tis'u sinina wa ghalibuhu tis'atu ashhur. Ya. Jadi masa kehamilan tadi kalau masa haid itu paling di usia dialami oleh 9 tahun berdasarkan dalil istiqra. Adapun masa kehamilan itu paling pendek normal adalah 6 bulan. Dan masa kehamilan yang paling panjang yang pernah terjadi yaitu 4 tahun. Dan secara umum masa kehamilan seorang wanita adalah selama 9 bulan. Ya. Dan masa hamil yang pendek ini yang 6 bulan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Dan masa mengandung, masa menyusui adalah 30 bulan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua masa totalnya menjadi 30 bulan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lain di ayat lain disebutkan wa fisaluhu fi amaini dan masa menyusui selama 2 tahun. 2 tahun dalam artian itu 24 bulan. Artinya masa hamil minimal 30 bulan dikurangi 24 bulan yaitu sekitar 6 bulan. Jadi paling minimal adalah 6 bulan berdasarkan ayat ini. Sedangkan dalil lainnya yang berdasarkan istiqra, pengamatan dan kejadian yang ada ya. Seperti itu tentang masa-masa haid, nifas ya. Haid dan nifas. Taib itu yang terkaitan dengan haid, nifas, dan istihadah. Semoga yang sedikit ini itu berkaitan dengan haid, nifas, istihadah bisa dipahami dengan baik ya, bisa dipelajari. Kemudian kita lanjutkan sekarang terkait dengan hal-hal yang apa saja yang diharamkan bagi orang yang mengalami haid dan nifas ya, haid dan nifas. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu taala kita start. Baik. Wa yahrumu bil haid wan nifas samaniyata asya ya. Wa yahrumu bil haid wan nifas samaniyata asya yaitu hal-hal yang diharamkan bagi seorang yang mengalami haid itu ada sekitar 18 ya, ada 18. Apa saja disebutkan as-shalah yaitu adalah salat ya. Kemudian baik salat wajib maupun sunnah ya. Itu itu diharamkan bagi orang haid. Wassaum yaitu puasa baik yang wajib maupun yang sunnah.
wa qiraatul Qur'ani, ya, membaca Al-Qur'an, wa massul mushaf wa hamluhu, menyentuh al-mushaf atau Al-Qur'an dan membawanya, wa dukhulul masjidi, masuk masjid, wa tawaf, yang keenam yaitu melaksanakan tawaf, yang ketujuh wal wata'u, ya, wal wata'u, hmm, wal wata'u ini adalah berkaitan dengan hubungan suami istri, yang ketujuh. Yang kedelapan wal istimta'u bima baina surati wa rukbaihi, itu kejadian ini juga kegiatan yang dilakukan oleh suami istri, ya, mencebui suami istri antara pusar dan lutut istri. Inilah hal-hal yang diharamkan bagi seorang yang mengalami itu haid, ya. Ini adalah hal-hal yang disebutkan oleh mu'alif, berarti ada 8. Bismillah. Yang pertama adalah as-sholah, ya. Ya, jadi orang yang mengalami haid maka dia diharamkan, ya, bukan hanya tidak dibolehkan, bahkan diharamkan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua saum, puasa, begitu juga. Jadi orang yang mengalami haid itu diharamkan untuk melaksanakan sholat dan puasa. Hal ini berdasarkan hadis dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kekurangan agama yang ada pada seorang wanita, maka beliau pun menjawab, alaysa hidha hadat lam tusilli wa lam tasum, fadzalika min nuqsani diniha, ya. Bukankah wanita apabila dia mengalami haid maka dia tidak sholat dan juga tidak berpuasa, itulah kekurangan yang ada di dalam agamanya. Ya, itu dalilnya. Kemudian juga bagi orang yang mengalami haid itu adalah membaca Al-Qur'an, ya. Wa qiraatul Qur'ani. Ya, para ulama di sini berbeda pendapat. Bolehkah seseorang yang mengalami haid ataupun nifas membaca Al-Qur'an dari hafalannya atau membaca Al-Qur'an tanpa menyentuh mushaf? Para ulama, mayoritas jumhur ulama melarang seorang wanita yang haid untuk membaca Al-Qur'an. Dalilnya adalah dari hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang yang haid atau junub dia membaca sedikit pun dari Al-Quran. Ini adalah salah satu dalil yang dipakai oleh ulama, ya, para ulama yang mengatakan bahwa seseorang yang mengalami haid ataupun junub dilarang membaca Al-Quran walaupun dari hafalannya. Akan tetapi ada pendapat yang lain yang insya Allah rajih adalah bolehnya seorang wanita yang haid atau nifas untuk membaca Al-Quran tanpa menyentuh Al-Quran. Ya, apakah dengan hafalannya ataupun dengan melihat. Ya, ini adalah pendapat dari Malikiyah, disebutkan dari Zuhairiyah dan riwayat perkataan Imam Syafi'i yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan diajarkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi yang terjadi permasalahannya adalah orang yang junub. Karena junub beda dengan haid dan nifas. Para ulama pun berbeda pendapat tentang membaca Al-Quran bagi orang yang junub. Disebutkan juga ada sebuah ringkasan dari keadaan orang yang membaca Al-Quran bagi yang haid, ya. Itu disebutkan oleh Syekh Dr. Labib. Beliau menyebutkan kalau membaca Al-Qur'annya itu niatnya adalah hanya benar-benar untuk membaca Al-Qur'an, maka diharamkan. Kalau membaca Al-Qur'annya
diniatkan atau dimaksudkan membaca Al-Qur'an beserta zikir, ya diniatkan sebagai bacaan Quran dan zikir itu diharamkan. Kemudian kalau yang ketiga diniatkannya hanya zikir saja, ya dijadikan zikir atau dijadikan wirid saja, bukan niatnya untuk membaca Al-Qur'an, itu diperbolehkan. Ya, ataupun yang keempat, mutlak tanpa ada tujuan apapun. Tidak, bukan membaca, bukan berzikir ya. Tidak ada maksud tujuan atau niat apapun itu diperbolehkan. Jadi berbeda-beda ya. Kalau dia niatkan dalam keadaan haid, dia niatkan untuk membaca Al-Quran, itu tidak boleh. Dia membaca Al-Quran plus untuk zikir tidak boleh. Tapi kalau diniatkan untuk zikir, wiridan dia itu diperbolehkan. Atau bahkan kalau dia mutlak tidak ada maksud untuk niat membaca Al-Quran, hanya membaca saja, maka itu juga diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu berkaitan dengan membaca Al-Quran. Adapun selanjutnya menyentuh Al-Quran, ya wa masul mushafi wa hamluhu, menyentuh Al-Quran dan membawanya. Menurut pendapat para Syafi'iyah dalam masalah ini bahwasanya hal itu adalah terlarang. Dan juga sebagaimana disebutkan dalam matan bahwasanya seseorang yang mengalami haid tidak boleh menyentuh mushaf karena ini juga adalah pendapat seluruh madhab dan juga jumhur mayoritas para ulama dan juga pendapat para sahabat radhiyallahu taala anhum berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala la yamassuhu illal mutahharun, ya tidaklah menyentuh Al-Qur'an maksudnya kecuali orang-orang yang suci. Dan juga ada hadis yang hasan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang mengalami junub, ya orang yang mengalami junub. Kemudian apakah boleh seseorang yang haid, ya dan haid junub untuk menyentuh Al-Quran dengan kain atau pelapis atau sarung tangan atau penghalang? Ada yang membolehkan ya seorang wanita itu menyentuh Al-Quran dengan syarat ada kain, ada penghalang seperti kaos tangan atau yang lainnya. Jadi untuk berhati-hati kalau dalam keadaan haid atau nifas, untuk hati-hatian usahakan tidak menyentuh Al-Quran secara langsung. Harus ada penghalangnya. Kemudian yang kelima adalah wadukhulul masjid. Adapun orang yang haid itu tidak boleh masuk masjid, ya tidak boleh masuk masjid. Maka mengapa hal ini tidak diperbolehkan orang yang haid atau nifas untuk masuk masjid, ya ada beberapa poin. Kalau dia masuk masjid untuk tinggal di masjid atau i'tikaf, maka hal ini tidak diperbolehkan ya berdasarkan kesepakatan para imam mazhab, ya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 43 yang artinya janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Dan begitu juga orang yang junub tidak diperbolehkan untuk masuk kecuali dia hanya lewat saja sampai dia bersuci atau mandi besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang junub untuk masuk ke dalam masjid kecuali hanya lewat saja. Ya, ini juga berdasarkan dari hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, tatkala dia berkata, beliau Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan orang-orang yang haid pada hari Id dan juga wanita-wanita yang masih dalam pingitan hingga mereka melihat jamaah kaum muslimin serta dakwahnya. Ya. Ada juga orang yang haid berada di luar tempat sholat pada wanita yang para wanita yang ada. Jadi berkaitan dengan masjid ini dikhawatirkan juga itu mengotori masjid ya. Adapun kayak sekarang sudah ada apa namanya media untuk menahan keluarnya mengalirnya darah haid
atau darah nifas, misalkan seperti pembalut, para ulama ada berpendapat itu diperbolehkan untuk masuk ke dalam masjid ya, karena dia bisa menjaga kebersihannya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang keenam yang tidak diperbolehkan bagi yang haid adalah tawaf. Seorang wanita ya yang haid ataupun nifas dilarang untuk melaksanakan tawaf berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya at-tawafu haulal baiti mislus shalah, karena tawaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala adalah seperti salat ya, seperti salat. Artinya manakala seorang wanita yang haid dan nifas itu dilarang untuk salat, maka mereka juga dilarang untuk melaksanakan ibadah tawaf ya, karena tawaf dianggap seperti rumah Allah ya, seperti rumah Allah dan melaksanakan seperti melaksanakan salat. Maka berlaku juga tawaf dilarang untuk melaksanakan tawaf bagi orang yang haid. Kemudian yang ketujuh wal wata'u ya, ini bagi yang sudah nanti kalau saya sudah menikah, orang yang mengalami haid itu tidak boleh berhubungan antara suami dan istri. Ini sebagaimana yang dilarang dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, dan tinggalkanlah wanita yakni istri-istri kalian dalam keadaan haid mereka dan janganlah kalian dekati mereka sampai mereka bersih ya. Maksudnya di sini adalah larangan untuk mencampuri atau menggauli istri dalam keadaan haid. Maka dalam keadaan haid tidak boleh seorang wanita berhubungan dengan suaminya. Dan yang kedelapan itu adalah wal istimta'u bima baina surati wal rukbai. Ya wal rukbati. Ya itu adalah bermain atau menikmati antara pusar dan kedua lutut seorang istri. Ya, ini berdasarkan hadis Abu Dawud dan Abdullah bin Sa'ad. Beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dihalalkan untuk saya berbuat sementara istri saya dalam keadaan haid? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, lakukanlah apa saja di atas izar atau sarung atau misalnya di atas pusar. Ya, maka dalam keadaan haid tidak boleh juga seorang laki-laki atau istri bermain dengan suaminya di antara surah wa rukbati. Allah alam biswab. Kita lanjutkan matan selanjutnya. Qala musannifu wa yahrumu 'alal junubi khamsata asya. Ya, adalah hal-hal yang diharamkan dilakukan oleh orang yang sedang junub. Yaitu ada apa? As-shalah, yang pertama adalah salat, wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an, kemudian wa massul mushafi wa hamluhu, memegang mushaf dan membawanya, wa tawaf, yang keempat tawaf, wal labthu fil masjid, tinggal berada di dalam masjid. Ya, hampir sama dengan haid dan nifas tadi. Jadi hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub yang belum mandi besar itu ya, dia diharamkan sholat, dia diharamkan membaca Al-Quran, dia diharamkan memegang mushaf dan membawanya, dia diharamkan tawaf, dia diharamkan untuk tinggal berada di masjid sampai dia suci. Ya, maksudnya setelah bersuci sudah mandi janabat atau mandi besar. Kemudian yang terakhir adalah wa yahrumu 'alal muhditsi salah satu asya, ya, hal-hal yang diharamkan ya untuk dilakukan oleh seseorang yang sedang hadas kecil ya, hadas kecil. Apa saja? Disebutkan 3 perkara yang terlarang bagi seorang yang batal atau dalam keadaan tidak suci adalah as-shalah, itu salat. Yang kedua wa tawaf, adalah tawaf ya. Dan yang ketiga adalah wa massul mushafi wa hamluhu ya. Jadi orang yang sedang hadas atau batal wudunya, maka dia tidak boleh melaksanakan sholat sampai dia berwudu kembali atau bersuci kembali. Yang kedua adalah tawaf, tidak boleh dia melaksanakan tawaf. Ya, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Allah tidak akan menerima salat seseorang ya, salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas atau batal dari suci sampai dia berwudu
kembali. Dan tawaf itu kan tadi disebutkan di hadis ya, ada tawaf itu diibaratkan seperti sholat ya, termasuk dalam sholat. Kemudian yang ketiga tadi adalah wa masul mushafi wa hamluhu, yaitu memegang mushaf Al-Qur'an dan membawanya. Bagi seorang yang muhdis dalam keadaan hadas, maka tidak boleh menyentuh apapun ya ataupun membawa Al-Qur'an. Ini adalah pendapat jumhur ulama dan juga kesepakatan imam yang empat dan juga fatwa dari para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an ya. Jadi kita berhati-hati kalau dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid dan nifas tidak boleh memegang Al-Qur'an kecuali kalau memang mendesak butuh penghalang atau kaos ada sarung tangan atau yang lainnya ya. Wallahu taala a'lam. Berarti selesai pembahasan kita pada bab taharah, yaitu diakhiri dengan pembahasan haid, nifas, dan istihadah. Berarti sudah selesai kita taharah. Sudah lumayan. Selanjutnya adalah bab sholat. Oke, bab sholat kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tapi setelah ini jika ada pertanyaan boleh, tapi semampu saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, saya bilang tidak tahu. Kalau tidak ada, saya ingatkan kembali untuk diulang-ulang lagi matan Nabi Sujanya ya. Nah, kita Thaharah yang sudah kita pelajari biar tidak lupa. Kan dari kitab Thaharah Anwaul Miyah itu ada 7. Kemudian pembagian miyah, pembagian air itu ada 4. Kemudian terkait dengan hewan, kulit hewan yang disamak, penggunaan bejana yang terbuat dari emas atau perak, penggunaan siwak ya, itu ada 3 kondisi. Kemudian fardhu wudu dan sunahnya. Fardu wudu itu ada 6, sunnah wudu itu ada 10. Itu perlu diingat. Kemudian adab-adab istinja dan qadaul hajah. Kemudian sebab-sebab batalnya wudu ya, itu ada 6. Yang menyebabkan seseorang mandi itu juga ada yang berkaitan dengan laki-laki ada 3, yang berkaitan dengan perempuan juga ada 3. Kemudian fardu mandi itu ada 3, sunnah-sunnahnya mandi itu ada 5. Kemudian mandi sunnah itu ada sekitar 17. Ya, kemudian kondisi syarat khuf ya, mashul khuf itu ada 3, dan yang membatalkan khuf juga ada 3. Kemudian syarat-syarat tayamum ada 5. Wajib fardu tayamum itu ada 4, sunnahnya ada 3. Yang membatalkan tayamum ada 3. Ya. Dan yang terakhir kemarin kita membahas tentang najasat dan hari haid, nifas, dan istihadah. Daripada Taib Afwan Ustaz, izin bertanya, boleh nggak kita menyentuh mushaf yang ada artinya jika sedang haid? Ya, kalau kita kembali ke pengertian mushaf atau Al-Quran, itu adalah yang mana Al-Quran dalam bentuk murni Al-Quran, mushaf. Tidak ada tafsirnya, tidak ada terjemahannya. Ya, tidak ada tafsir yang disebutkan mushaf itu, yang disebutkan mushaf atau Al-Quran ini adalah yaitu murni isinya Al-Quran. Ya, tidak ada terjemahan, tidak ada tafsirannya. Nah, itu disebutkan sebagai mushaf atau Al-Quran. Nah, apakah boleh kita menyentuh mushaf yang ada artinya? Kalau kembali ke pengertian tadi, bahwasanya itu berarti bukan mushaf yang murni. Tapi untuk menjaga kehati-hatian, baiknya pakai
sarung tangan atau menghalang, wallahu alam ya. Karena kalau secara ngambil ta'rifnya, mushaf itu adalah yang murni, tidak ada tafsir, tidak ada terjemahannya. Nah, kalau sudah ada terjemahannya, itu kalau secara pengertian tidak masuk dalam kategori Al-Qur'an murni ya. Tapi untuk menjaga kehati-hatian, lebih baiknya bisa menyentuhnya menggunakan kain ya, pembatas atau menghalang. Afwan selanjutnya yang bertanya, yang diharamkan ketika haid pada nomor 8, type Afwan ya, nomor 8, maksudnya, mohon maaf nih nanti ada apa, ya masih kecil-kecil. Maksudnya adalah suami istri itu bercumbu, itu bagian pusar ke bawah sampai lutut, ya. Pusar sampai lutut itu diharamkan, ya. Orang, eee, baik suami atau istri ya, terutama istri, itu ketika haid dilarang untuk, berinteraksi dengan suaminya bagian pusar sampai lutut, itu diharamkan. Tidak boleh dalam keadaan haid, istri atau suami melakukan kegiatan di bagian tersebut. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Kita beri pertanyaan masuk lagi nih ya. Pertanyaannya adalah Afwan Ustadz, izin bertanya apakah boleh membaca Al-Quran tanpa menggunakan hijab? Ya. Uh, Wallahu alam, tapi secara hukum tidak ada larangan untuk membaca Al-Quran tanpa menggunakan hijab. Tapi adab, ya masuk ke dalam adab. Adabnya dalam membaca Al-Quran adalah itu menutup auratnya, ya. Jadi masuk dalam bab adab, ya. Adab membaca Al-Quran itu adalah menutup auratnya. Kalau saya langsung atau larangan itu belum, walau alam saya belum pernah mendengar larangan membaca Al-Quran tanpa menggunakan hijab. Tapi kalau adabnya baiknya menutup aurat atau menggunakan hijab. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum potong rambut saat haid? Ya, jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Jawabannya, apakah hukum potong rambut saat haid? Tadi kalau di dalam matan, ya kita tidak dapati hal-hal yang diharamkan seperti potong rambut. Ya, jadi memotong rambut saat haid, walau alam ini apakah termasuk kebiasaan di orang Indonesia, ya, atau ada kebiasaan tertentu, saya tidak tahu. Tapi kalau kita kembali ke dalam matan tadi, itu tidak ada hal yang
larangan untuk memotong rambut ketika dalam kondisi haid, ya. Wallahu a'lam. Afwan Ustadz, izin bertanya, jika sisa rambut yang setelah dipotong atau rambut rontok, apakah masih termasuk aurat jika yang melihatnya bukan mahram? Ya, ini juga ada pendapat yang mengatakan itu masih tetap aurat, ya. Ya, tetap aurat. Makanya ada eh, yang ketat itu ya, itu harus ditanam ke dalam tanah, ya. Jadi rambut yang sudah yang terpotong, ada pendapat yang mengatakan itu termasuk aurat. Apakah kalau saya rontok orang lain melihatnya? Allah alam untuk penjelasan yang lainnya. Tapi yang seingat saya, ya, itu ada pendapat yang lain. Walaupun yang membolehkan, saya belum bisa memberikan dalilnya atau memberikan pendapat siapa, ya. Itu pernah dengar saja. Jadi saya belum bisa memberanikan mengatakan oh ini tidak aurat, ya. Tapi yang jelas rambut itu ada pendapat yang mengatakan tetap aurat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti bisa jadikan PR ya untuk kita juga. Atau mungkin kalau ingin membaca ya tambahan tentang terkait permasalahan-permasalahan wanita kontemporer, Ustazuna guru kita Ustaz Ahmad Zain An-Najjar juga memiliki buku yang judulnya Fikih Kontemporer, ya, fikih wanita kompeten kontemporer. Di sana ada pembahasan tentang apa tadi, status darah keguguran, hukum wanita haid ketika membaca Al-Quran, ya, batasan aurat muslimah di hadapan di hadapan wanita yang kafir, mencukur atau menggundul rambut bagi wanita, ya, dan lain-lainnya. Itu mungkin bisa dibaca untuk tambahan referensi, tambahan wawasan, sakofah untuk semua membaca tulisannya Ustadz kita, guru kita yaitu Ustadz Zain An-Najjar, judulnya adalah Fikih Wanita Kontemporer. Ya. Ya, kalau saya lagi jenuh, bosan, ya, beralih ke membaca buku yang lain, ya, untuk merefreshkan otak, yang tentunya bacanya yang bermanfaat. Allah taala alam bisawab. Silakan yang lainnya kalau ada lagi. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa, kita tidak selesaikan sampai jam 10 karena materi kita sudah selesai di bab Taharah. Nanti insya Allah untuk pembahasan bab sholat kita mulai di pertemuan yang baru. Ini hadir semua ya? Apa ada yang izin untuk hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada kita cukupkan untuk pertemuan hari ini, meskipun tidak sampai jam 10, tidak apa, sudah setengah 10. Ya, karena pembahasan kita butuh Taharah juga sudah selesai. Harapannya bisa diulang-ulang kembali, ya, dimurojaah kembali. Nanti kita bertemu lagi dengan pembahasan yang baru, ya, dengan judul yang baru tentang berkaitan dengan bab sholat. Semoga apa yang sudah kita selesaikan tentang matlabi suci, bab Taharah, Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa mengamalkannya, dan kita juga berharap dari ilmu yang kita pelajari ini adalah salah satu jalan kita menuju Allah SWT untuk mendapatkan surganya, ya, sebagai sabda Nabi, barang siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, yaitu adalah merupakan salah satu jalan, ya,
mudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada salah kata mohon maaf dari khilaf ya ataupun perkataan yang lain atau sikap kami mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa anta ilaha astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran Ustaz. Baik, pamit dulu.